Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kita ketemu lagi, namun pada kesempatan ini kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian bernapas dengan benar. 2. Mengidentifikasi organ-organ pernapasan dengan teliti. 3. Menjelaskan mekanisme bernapas dengan benar. 4. Membedakan pernapasan dada dengan pernapasan perut dengan benar. 5. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan dengan benar. 6. Menjelaskan volume udara pernapasan dengan benar. 7. Menjelaskan gangguan pada sistem pernapasan dengan benar. Pengertian bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Udara atau gas yang dibutuhkan oleh tubuh adalah oksigen untuk proses oksidasi biologi atau proses pembakaran makanan yang menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Sehingga sering diartikan bernafas adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Apa saja organ pernapasan manusia? Ya, yang pertama ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Perhatikan gambarnya ya. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan hidung. Di dalam rongga hidung terdapat satu rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, ada selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur kelembaban dan sebagai perangkap benda asing yang masuk bersama udara. Yang ketiga, ada konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan suhu udara atau menyamakan suhu udara yang terhirup dengan suhu tubuh. Perhatikan gambarnya ya. Kita lanjut dengan faring. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil atau amandel yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh. Kemudian laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Perhatikan gambarnya ya. Kemudian trakea atau batang tenggorok. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi dari silia pada dinding trakea tersebut untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkeolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus. Alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipi. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Jadi, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Paru-paru.
Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantong tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Perhatikan gambarnya ya. Jadi dari gambar tersebut kalian bisa lihat bahwa bronkus, bronkeolus, dan alveolus berada di dalam paru-paru. Mekanisme pernapasan terdiri dari inspirasi, yaitu proses menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Macam pernapasan ada 2, yaitu pernapasan dada. Yang berperan pada proses pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk. Pada saat inspirasi terjadi bila otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru mengecil sehingga udara di luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi terjadi bila otot-otot antar tulang rusuk berelaksasi, maka tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan di paru-paru membesar sehingga udara keluar. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang berperan adalah otot diafragma. Inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi atau mendatar, maka volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di paru-paru mengecil, sehingga udara di luar masuk ke paru-paru. Ekspirasi, bila otot diafragma berelaksasi atau melengkung, maka rongga dada mengecil, tekanan di paru-paru membesar, sehingga udara keluar. Perhatikan gambar mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut di bawah ini. Frekuensi pernapasan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Di antaranya yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas atau kegiatan. Volume udara pernafasan yang terdiri dari volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau secara normal. Volumenya sekitar 500 ml. Volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 ml. Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 ml. Volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1.000 ml. Kapasitas paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 ml. Kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas paru-paru ditambah volume residu. Volumenya sekitar 4.500 ml. Gangguan pada sistem pernapasan manusia ada influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis atau TBC, asma,
dan kanker paru-paru. Nah, kalian bisa mencari informasi yang lain mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia. Kemudian bisa kalian tambahkan di catatan kalian. Nah, demikian penjelasan dari Bu Nur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.